Oke, kita bertemu lagi. Seminggu nggak kerasa ya? Iya. Kangen saya sudah Memuncak. memuncul kayak over ya. Tiba-tiba Rebo aja. Kangen saya dengan teman-teman dari rumah UMKM. Ada Mas Freddy, Iya. ya, partner saya untuk Ada bestie toh, kok partner sih. iya bestie saya untuk rumah UMKM, talk show rumah UMKM, dan kita ini berganti-ganti ya. Iya, Untuk menghadirkan narasumbernya. narasumber. Tapi tetaplah kita kan membahas mengenai UMKM. Ya. Dan minggu lalu kita bersama Kanaya ya. Kanaya Food Kanaya and Kitchen. Food and Kitchen. Termasuk ketua kelas dan tamu atau narasumber kali ini juga ketua kelas juga. Ketua kelas di pelatihannya Barto and Friends. Betul. Ya. Kalau minggu lalu kita sama Mbak Wulan, kali ini kita sama Mbak Karvitana Karvitana, owner kedai Kinanti. Kunanti. Kinanti. Kinanti. Aku disalah. No. Panggilan akrab beliau adalah Mbak Afi. Iya, Mafi. betul, Ya. betul. Ya. Sehat Mbak Afi, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mas. Ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kali ini kita bahas agak unik ini. Kenapa? Kita ini bahas mengenai hobi tapi kok bisa jadi bisnis. Ya. Oh. Kan sering ya kita ngobrol sama UMKM. Kayak kemarin aja yang apa sih Mbak Wulan aja. Mbak Wulan. Karena dia itu mengawali dari beli resep. Iya. Iya. Sekarang ini dia hobi tapi jadi bisnis. Jadi bisnis. Jadi kayaknya apa ya? Kayak lebih ngalir ya kayaknya ya. Kan hobi kan? Apa-apa kalau yang namanya hobi itu menjalaninya juga dengan lebih Dengan hati. dengan Ya, hati dan Saya hobi makan. tapi kalau Mbak Afi ini pasti nggak terlalu hobi makan, Fred. Bikin Jangan makan. salah, Iya. jangan Oh, salah. jangan salah. Aku suka ngemil, Mas. Wow. Makanya produkku banyak karena itu aku suka semua. Oke. Suka ngemil. Kalau Iya. Pak Aldi suka ngemol. Ngemil. Ngemil juga. Ngemil juga. Ngemil dan ngemol. Hampir sama ya. Oke, Iya. Mbak Afi mulai menekuni bisnis dan mendirikan kedai Kinanti ini tahun piro, Mbak? Sebenarnya gini ya, Mas. Aku itu awalnya basicnya malah dari menjahit. Oh, malah jahit ya. Awal tuh karena hobiku. Nah, ini lagi-lagi hobi. Aku ini di keluarga yang berbasic seni. Oh. Bapakku seorang pemusik, Pemusik. guru musik, guru biola ya malahan. Terus pelukis juga, budayawan juga. Makanya Mbak Afi juga suaranya Ada. enak banget. Tuh. Bisa nyanyi, Bisa bisa apa nyanyi. ya wis nggak Ngitung tahu lah. bisa. Ngitung. Belum nyoba, Mas. Belum nyoba. Oh, apa kesempatan ini kita nggak usah talk show? Nyanyi. Biar dia Jangan, nanti kan Kok acaranya gak entek-entek nih nyanyi. Wah, berantakan nanti kalau nanti kan nyanyi. terbukti yang di Mabuk grup kepayang itu. nanti iya. Di grup terbukti, jangan. Lupa daratan nanti aku. Wah, wis jangan. Oke, awalnya justru menjahit. Menjahit Menjahit. ya. Kalau orang bilang Mbak Afi gitu, oh penjahit gitu, Mas. Oh. Ah, Sejak muda berarti. Oke, aku dari oke. kecil itu dari SD itu karena ibuku juga penjahit. Ibunya Iya, penjahit. ibuku oke. penjahit. Jadi aku suka ngelihat orang tuh pakai baju bagus gini. Bu, aku bikinkan itu karena ibuku penjahit. Langsung direalisasikan, dibikinkan kayak yang aku minta. Oke. Jadi aku gini, enak ya jadi penjahit. Ternyata aku bisa jadi penjahit, Mas. Sempat bisnis jadi penjahit ya, Penjahit, sempat ya. tailor. Iya, saya memang penjahit, tapi setelah aku jahit sekian kemudian aku setelah selesai sekolah aku kerja di Tit gitu ya, ada di sebuah butik yang terkenal di Terkemuka. Surabaya. Saya desainer di sana, Mas. Oke, tadi sekian tadi anunya siapa? Coba. anunya Sekian tahun, Oh, sekian tahun, tahun. Tit gitu ya, kan nggak boleh menyebut ini ya. Ya, Nah, ya, seperti ya, ya, itu. Nah, kemudian kenapa saya bisa Sampai tahun berapa itu? itu aku Terakhir bekerja di Di sebuah Tit butik tadi. di Tit tadi itu sampai tahun berapa? sampai tahun 90 tahun berapa ya aku lupa, 98 kali ya. 98. Rusman 8 atau berarti? hah? Rusman berarti. Iya, Ya, betul zaman-zaman. betul. Itu waktu itu sudah berkeluarga? Sudah. Sudah ya. Anakku Oke. satu waktu itu. Punya anak satu, iya. tetap di situ. Nah, kemudian apa alasan resign dari butik itu? Aku pengen buka sendiri. Oh, Aku pengen buka sendiri. Aku memang pernah punya butik, join bersama teman. sempat direalisasikan Mbak Abi? Iya. Namanya Iya. apa? Farad, maaf lupa aku ya. Oh, iya. Oh, Karina. Oh, Karina. Karena Karvitana dan Faradina.
Oh, Dua nama, Karvitana ya. dan Karadina. Faradina, jadi Faradina. Karina. Oke. Itu sempat berjalan 2 tahun 2 mungkin tahun. ya. Sebenarnya sampai 2001 ya. Iya. Kira-kira segitu 2021. Iya. Iya, berarti kita bisa Oke. bikin Bikin apa? Freddy Aldi. Oh, ya. Freddy dan Aldi. Saya sempat buka butik juga di Cito, Mas. Oh. Pernah juga saya di sana juga 2 tahunan juga join dengan teman. Karena di sana kurang begitu kurang begitu kan masih sepi tuh. Cito awal buka itu aku Iya. udah punya butik di sana. Join sama teman, aku yang ngisi baju-bajunya, dia yang punya outletnya gitu. Itu sempat berjalan 2 tahun. Sempat Jadi berjalan 2 tahun. basicku memang dijahit Dijahit, gitu. ya. Tapi Hobi apa yang juga. kemudian menjadi turning point ya, dari jahit terus Menuju ke kuliner? makanan Nah ini. itu tadi, aku suka ngemil. Oh. Aku kalau jahit itu pasti ada toples di sebelah kiri kananku sambil jahit sambil gini. Selalu, Mas. Gitu ceritanya. Jadi daripada aku beli wis aku tak gawe dhewe ae ben maksudnya agak ngirit lah gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Untungnya Bu Afi ini di sebelah kanannya ada ngemil. Akhirnya dia makanan. Coba kanan ini kok semen. Di tukang. Jadi tukang Oh, ya. itu suamiku itu di arsitek ya dia. Jadi dia bergeraknya di bidang itu bangunan. Ya kan nggak ada bedanya. Desain sama arsitek. Iya, sama-sama Iya, di sama-sama desain, desain. tapi Iya. beda ini gitu, sama-sama desain betul. Tapi Mbak Afi memang dari sononya punya hobi bikin kue, masak gitu. Iya, aku suka Selain banget. menjahit, memasak. Iya. Oh. Jadi yang jahit, yang masak, yang nyanyi, Multi yang talent ya, MC, luar yang biasa. opo gitu masih calon MC, ayo MC, iso aku Mas. Oke. Coba lagi. Pesaing iki. Hati-hati iki. Hah? Bahaya iki. Ojo Mas, bahaya. iki aku gak iso nek MC ngene iki. Ladangnya dentai. Enggak. Mbak Afi baik. Kolaborasi bukan kompetisi Iya, ya. kolaborasi Itu kan keren. Kakak, iyalah. Untung inget. Iya. Oke, Iya. berarti awal-awalnya dulu hanya karena pingin supaya ngemil nggak beli-beli terus, Iya, betul. bikin sendiri. Betul. Apa yang pertama kali dibikin Kue Mbak? kering atau mungkin yang ini. Kue kering. Kering ya? Kue kering. Nastar. Kue kering, ya. Dan ronde angsli. Jangan salah Mas, aku buka kedai itu tahun 2018. Akhir. Hah? Di garasi lah kecil-kecilan gitu ya. Kedai menu pertama yang aku bikin adalah ronde angsli. Oh, Karena itu favorit bapakku. Oh. Kami orang Jawa yang selama ini bapakku itu nyari ronde kok gak ono sing pas nang ilat ya gitu. Akhirnya kowe ndang gawe ya. Kami orang Jawa ya Mas. Jadi kita ngomong kowe gawe ya, nyoba apa ono ngene. Aku nyoba Mas. Resepnya piye Pak? Gini karena eyangku tuh juga orang kuno yang suka masak juga gitu loh. Jadi kami memang basicnya juga suka masak semua sih, eyangku, ibuku. Ibu juga? Oh. Anu dari Solo lah. Bapakku Kediri, ibuku Jogja. Oh, iya. Aku Kediri ya orang mangan-mangan. Iya. Jawa banget Mas aku gitu kan. Akhirnya aku bikin ronde Mas. Ronde diicip bapakku, trial pertama masih kurang ini, terus ini. Akhirnya udah pas. Nah itu baru aku inikan. Awalnya itu aku ke arisan keluarga, dicobain. arisan keluarga, Cocok. terus ke teman-teman, ke acara 17-an kayak gitu. Akhirnya nek pas 17-an gak ono rondene, aku ditakoni Mbak Vin di rondene kayak gitu. Ronde angsle itu yang pertama, menu pertama. Gak pengen tanya lah. Apa Tapi di ronde ini. Maaf, iya hari ini aku gak bikin ronde karena ribet. tapi. Bikin ronde itu ribet. Ribet Mas. dan bawanya juga ribet, Fred. Iya. Pating telenik ya nek wong Jawa Pating ngomong. telenik. Karena iya isinya di Banyak situ kan ada isiannya. ada degan, ada mutiara, ada kacang, ada rondenya sendiri itu ada macam-macam gitu. Jadi pentolnya aja harus digelintiri, dalamnya Kasih kacang yang kacang. ditumbuk segala macam. Iya. Itu ribet. Jadi benar-benar aku harus prepare kalau memang mau bikin PO itu ronde. Iya. Open Kapan-kapan PO, ya. deh nanti Oh, ya, iya. nanti Iya. aku Adem-adem bikinin. ini. Iya. Ya nek adem-adem ngono enak Mas. Iya, ronde. lek awan-awan jam 12 mangan ronde yo. Kepanasan. Sumuk, Fred. Sumuk kepanasan ya. Oke. Tapi Iya. Mbak Afi, balik lagi ke runutnya Yang ini ya. saya tadi ya. Jadi kan 2001 ya itu, tapi beralih ke ini. 2018. 18 ke makanan. Terus Akhir. cukup lama yang Iya. tadi ya. Iya. Berarti setelah buka sendiri terus kemudian itu jahit terus ya sampai 2018. Iya. Iya, aku punya Sekarang pegawai. yang jahitnya malah nggak sempet.
Masih 1-2. 1-2. Artinya Karena- mulai bergeser ke Iya, kuliner. betul. Kuliner. Lagian karena kena pandemi ya Mas. Ya. Pandemi itu kan membawa petaka kita semua ya. Iya, iya, Jadi iya, iya, aku iya. biasanya tuh kalau jahit kan ya seragam untuk manten, kebaya-kebaya. Lah begitu pandemi kan nggak ada manten, nggak ada apa, akhirnya menurun kan omsetku. Jadi akhirnya aku juga ini ada manfaatnya juga membawa apa ya, karena pandemi aku jadi booming di kuliner gitu. Ya, kemarin temennya malah pandemi jahit yang lain. Apa? Oh iya. Mbak Esti. Iya, gaya Iya. lingerie. Ya biar keren. Iya. Terus dikirim dah. Oh, Kak tadi Mbak Esti. Ya, seperti itu. Oke. 2000 Ronde di kali kepiting sejak 2001. Oh, ronde itu masih di Di rumput saya. Renggon. Iya. Oh. 2018. Oh, 2018. Setelah Iya, iya, iya. setelah apa namanya pandemi itu, kedaiku kan otomatis tutup juga, Mas. Terus akhirnya aku PO ya jalan. Setiap tak rolling, kadang singkong Thailand, kadang ronde, kemudian kadang apa namanya ini buko pandan gitu. Jadi rolling. Jadi PO aku. 2018 itu Mbak Afi memberanikan untuk buka kedai di rumah, namanya Kedai Kinanti. Iya. Jualannya ronde, angsle. Iya, ditambah lagi ada singkong jamur. Thailand. Belum. Singkong Thailand belum. Jamur crispy, tahu crispy, Oh, kayak gitu-gitu. ya, Terus kayak gitu-gitu. roti Mariam, donat kentang, kayak gitu-gitu, Mas. Oke. Iya, itu. Berjalan bagus sampai Pandemi. pandemi sudah mulai ini, kemudian bangkit lagi Bangkit lagi ya tahun 2022. Enggak, setelah ikut Barto ini, aku itu sempat break juga sampai itu karena apa namanya? Down ya? Kena pandemi itu down banget gitu ya? Aduh, ya Kehilangan Allah, ya. market. Iya, jadi kan lama berhenti tuh ya. Jadi kan akhirnya ya ada sih, cuman kan nggak sebanyak kalau kita buka kedai ya Mas ya gitu. Terus akhirnya ya membuat aku agak sedikit shock gitu ya. Tapi it's okay, aku setelah ikut Barto semangat lagi gitu. Oke, berarti turning point ya, titik baliknya itu setelah ikut Barto. Iya. Ketemu Barto di mana waktu itu? Menemukan Barto di mana waktu itu? Awal aku sebenarnya ketemu Barto ini di kecamatan tempatku yang lama. Mas Freddy waktu itu memberikan ini. Tapi Oh, berhubung saat Yang lama di mana? di Kelurahan. di kelurahan ada sempat Barto and Friend memberi versi lama. ya. Gunung Anyar ya? Iya, di Gunung versi Anyar. lama. Oh, yang Duo Besti itu ya? Ya, dua besti. Ya, ada yang ibu siapa yang lurahnya perempuan. Bu Amalia Ya, waktu itu ya. ada dua besti yang apa namanya pegawainya. Yang konten-konten itu loh, Iya. yang konten-konten pegawainya Iya, iya. kelurahan yang Iya, konten-konten. Oh, saya di sana juga waktu itu ya. Iya. Aku tahu, tapi aku kepingin ikut saat itu, pengen daftar, tapi ternyata tanggal yang ditentukan waktu itu pas aku menikahkan anakku. Jadi aku repot kan Mas, aku nggak bisa. Waduh, terus iki aku kapan ya ketemu Barto? Lah kok 2003 ada Barto, aku langsung masuk Mas, daftar. 2023. Ya, 2023. 2023 ya maksudnya. Waktu itu tahun 2001 ya, yang 2001 yang pertama. yang pertama itu. Nah, Versi itu. pertama. Iya, iya. Yang anunya di hotel ya. Ya. Nah, itu. Aku aduh, kapan ya moga-moga aku iso ketemu Barto lagi. Ya Allah, kadarullah ketemu lagi aku Barto ini. Ketemunya lewat apa? Aku lupa ya. Oh, grup kecamatan juga kali ya. Ya. Dari grup kecamatan akhirnya ada link kan, suruh daftar, aku daftar Mas. Itu di situ. Oh. Mulai Itu Desember. Kecamatan Gunung Anyar. Gunung Anyar. Gunung Anyar, Ya, ya. waktu itu masih itu loh Bu siapa yang sekarang di sini Wonokromo? Oh, iya. Siapa sih namanya? Maria. Bu Maria. Bu Maria. Oke. Maria, aku lupa. Ya. Apa kabar ya? Gitu. Ibu Iya. camat ini. Oke. Baik, menarik ya. Iya. Semangatnya kelihatan dari cara Mbak Afi Mengatasi bicara. kendalinya itu bagus. Itu kelihatan sekali semangatnya dan multi talentnya juga luar biasa. Iya. Nanti kita gali lebih banyak Betul. supaya Sejauh siapa mana. tahu bisa menjadi sumber inspirasi ya. Betul. Jadi kita break dulu ke iklan. Siap. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya Aldi masih bersama Mas Saya Freddy Freddy Sambang bersama dan juga Mbak narasumber Afi. kita. Owner dari Kedai Kinanti yang ternyata Mbak Afi ini mestinya kita panggil Mbah, Mbah. bukan Mbak tapi Karena Mbah. sudah punya. Nenek. Iya. Nelly. Nelly. Ya, Bu Nelly, Bu Nenek Nelly. Lica. Tapi keren loh ya, semangatnya luar biasa. Iya. Ini yang muda-muda
para apa namanya teman-teman sahabat-sahabat UMKM yang masih baru memulai belajar banyak nih saatnya nih. Belajar banyak dari senior gitu ya. Betul. Yang semangatnya apa ya? gak pernah pudar gitu. Padahal Ya. ketika pandemi sudah benar-benar terpuruk dan Ya. itu benar-benar terpukul ya Mbak ya. Iya. Tapi masih Luar bisa biasa. bangkit dengan semangatnya dia. Iya, betul. Nah itu. Ya, berarti memulai bisnis ini setelah kedai tutup ya. Betul. Jadi Iya. 2021-an Iya. gitu. Tutup. Iya. Apa yang pertama kali di ini? Eh, Ini kan banyak nih. iya banyak. Ini senenganku, Fred. Apa itu? Wis tak ejem mulai saiki. Samiler. Loro iki Samiler. aja ade digawa wong liya, Fred. Wis gowo-gowon Mas. Iku pengen gak Gowo-gowon. apa-apa aku iki pokoknya. Samiler. Iya. Ini ada samiler. Ya kan? Ada singkong Ini Thailand, sambal. ada sambal botol, ya. Sambal teri. Iya, sambal teri. Oke. Ada bumbu pecel, Bawahnya bumbu pecel. Singkong ini, singkong Thailand. singkong Thailand. Singkong Thailand itu bedanya apa, Mbak? Singkong Thailand itu Singkong- salate wong Jawa ya, Mas. Oh, coba-coba Kan, lihat. kan ini inovasi ya dari singkong yang diolah sampai empuk dikasih fla. Ya. Nah, Tapi yang buka fla dicepek santan. nggak Ya, apa-apa. enggak apa-apa. Enggak. Anak sendoknya Mas. Oh, ana sendok ya. Enggak enak. Hah? Enggak enak. Ayo ta. Lek enak. Ajak sungkan ta. Loh, bukan. Kalau ngecep itu kan Didi. Lek enak terus kurang. Gak bisa menikmati ya. Heeh. Ini on air soalnya, gak bisa Oh, menikmati. itu singkong Thailand. Ya, Itu bahannya memang dari Thailand? Enggak. Singkongnya singkong biasa aja? biasa sama Singkong seperti biasa. yang dipakai Mbak Jemblem itu Cara sama. bikinnya bicara secara Iya. Ala Thailand. Kan kayak orang Oke. Korea. Oke. Terus gitu. ini ada salad buah. Salad buah, itu Terus juga yang di andalanku. tengah ini apa ini? Kue kering? Kue kering, ya. Baunya loh. Kue Jalan. kering. Nah, itu Baunya. Iya, Ini iya. pakai kemarin, Oh, ini ini bumbu resep pecel. baru, pakai yang kita kunjungi visit tour Oh, kemarin itu. Jadi pakai fiber. susunya tak ganti itu. Oh, yang enak, kemarin. lebih Oh, jadi creamy, lebih enak ya? lebih creamy. Oh, Iya. Ya, itu enak, Yanti. Iya. itu Yanti, soalnya dia O-nya panjang. Oh, dia kepengen iya. berarti. Mbak. Iya. Monggo. Ampun ini pandang. Ampun, ya. Iya, keren-keren bumbu pecel. Kan aku ada. ini Mas, kedai Kinanti modern traditional food and snack. Jadi aku ada yang tradisional, ada yang modern. Salah satunya kayak singkong ini kan dari singkong apa ya tradisional tapi diolah secara modern gitu kan. Nek Jawa lah kolek ya Mas yo. Kolek. Nah, Kalau kolek ini kayak gitu. Ini singkong diolah secara Thailand. itu singkong Thailand. Iya. Iya wes Mas, diincip-incip kabeh. Aku sediakan untuk dirimu. Tahu ya, Pak ya. Enggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Oke. Berarti sekarang ada berapa varian, Mbak, yang diproduksi? Banyak ya? Ada 10? Kalau aku kue keringnya aja 10 varian. Kue keringnya 10 varian. Oke. Ada, Iya, ada iya, kacang iya. karang, ada kastenges, nastar, nutri sempit, yanachel, butter cookies, red velvet, apa lagi ya? Lupa aku sampai Mas. Pokoknya 10 varian tuh setiap lebaran itu brul gitu. Oke. Menjelang lebaran itu Itu panen-panennya Iya, ini ya, kedai iya, Kinanti iya, ya. Iya, betul, iya, oke. betul. Nah, selama ini kemudian pemasarannya melalui Open PO ya? Open PO dan ya pokoknya aku kan punya banyak grup nih teman-teman. Wis tak anu ae Mas, tak posting ae Mas gitu. Pokoknya pasti nyantol ya. Insya Allah pasti nyantol paling ini tuh kayak enak. gitu. Iya, 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 Iya. jadi- Pakai HP kuis alat yang paling anu Mas ojo sampai. Iya gitu. Ya, itu sama kayak Mbak Wulan yang minggu lalu ya. Iya betul. Pokoknya semua Wes, di- pokoknya posting, sampai posting jempolnya ya. kesel. Betul, Mas. Nanti ada yang Nyantol, nyantol gitu ya. Iya. Iya, ya, Iya, kayak ini gitu. sekaligus juga jadi tips untuk teman-teman yang baru memulai usaha ya. boleh menyerah. Jangan gampang menyerah gitu Sambil ya. ngobrol kita cicipi ya. Iya monggo dicicipi. Ini yang namanya singkong Thailand. Iya. Ya harus pasti itu ngomongnya. Nah, terus ya apa? Nah, ini kita coba dulu. Silakan. Gimana rasanya, Fred? Ayo, Ini A, ya, A. ini ya. Singkongnya lembut terus ada flanya yang gurih. Enak ya. Singkongnya meduk. Meduk ya. Meduk ya. Nek gak meduk tak gawe Mas. Apalagi- Padha Mbak Jemblem iku sing dipilih lek sing meduk Mas. Gak apa-apa kita Iya. sebutin, apalagi ada tambahan ini ya, fiber cream. Iya. Pakai fiber cream ini. Susu pakai- aku ganti fiber karena susu itu kadang bisa membuat cepat basi memang. Betul. Nah ini kemarin ilmu baru kan Mas. Kemarin di fiber tuh ada manfaatnya juga banget gitu. Aku kan Berarti borong- seneng ya kemarin ya ketika factory Mas. visit ya, Dapat kunjungan. ilmu banyak. Makanya aku itu kan aku komentarin dapat asal banyak
ganti yo. Langsung tak ganti Mas. Saladku ya. Jadi Saladnya? anunya langsung aku pakai fiber. Pakai fiber. Beda. Oke. Beda. Oh, oke. Jadi aku sudah ini buko pandan juga. Pokoknya susunya tak ganti semua dengan fiber. Lebih creamy. Lebih creamy, betul. Meskipun mungkin secara cost lebih sedikit lebih mahal. Lebih ya. mahal pasti. Ya. Hampir 2 kali lipat Mas. Hampir 2 kali lipat dibandingkan susu biasa begitu ya. Tapi aku nggak naikin harga karena ya udahlah biar badini rotok kurang sidik gak apa-apa tapi kualitasnya naik nih Kak. pelanggan puas gitu ya. Betul. Seperti Dan itu luar biasa. Iya. Loh Mas Freddy iki aja terus-terus. No, ayo kita ngobrol dulu loh. Bari ki sing iki ya Mas ya. Sing sijine Mas. Jadi memang kalau kita mengganti bahan baku ya, memang ada perubahan cost karena memang tapi di situ ketika naik harganya tapi rasanya lebih enak. Insya Allah Pelanggan customer lebih mudah menerima ya Mas Betul. Fred ya. Kalau rasanya gini loh, kayak Pak Aldi lah. Pak Aldi kalau beli beras kencur regane 2.000 kalau 5.000 lebih percaya nih Pak Aldi. Iya yang 5.000. Karena khawatir kalau 2.000 itu isinya mau banyu dok kalau Iya. kan? Iya. Betul, sama orang pasti akan berpikir gitu. Nanti menaikannya itu step by step. Ya. Jadi jangan sekarang. Iya, Next iya, kalau iya, iya. nah pelan-pelan, nggak langsung Betul. biar nggak kaget tiba-tiba Kaget. naik gitu. Biasanya kalau naik waktu Rio. Iya ya. Pinter betul. Biasanya Itu setelah momen-momen raya yang memang kita menaikkan harus harga. kita harus berpikir tepat itu. Betul. Nah, kalau misalnya mengurusi sekian banyak produk ini, Iya. dibantu berapa orang untuk produksinya? 2 Mbak? orang. 2 orang ya. Meng-hire atau Hah? meng-hire atau dari keluarga sendiri? Keluarga sendiri. Dari keluarga Nah, sendiri. adikku itu juga pintar masak. Dia suka. Oh, jadi Jadi kalau aku ada order gitu tak ke dia. Maksudnya kita bekerja sama. Ya. Yang rencana yang mau meneruskan nih putra-putrinya ada nggak ini? Kayaknya anak-anakku nggak berbisnis kayak gini Mas, nggak tahu Nah, makanya nanti ini kayak apa gitu. eman. Iya, eman gitu. dia. Tapi secara kalau untuk aku kan gaptek ya Mas ya. Buka rahasia. Gaptek pol aku. Maka lagi WA tuh. Iya betul. Aku isone WA ndok Mas. Tapi gak apa-apa itu tetap manfaat bagi saya Iya, ya. iya. Itu alat yang saya gunakan untuk dodolan. Anakku yang perempuan tuh yang banyak membantu ini dalam misalnya aku PO kue kering. Itu kan kadang-kadang kita kue kering itu kan modalnya itu bisa puluhan juta Mas. Iya, Ya iya, gitu. iya, Aku bilang, "Dek iki apa? Duwe gawe anu iki kan gak cukup." Ngene Mang. Jadi diajari jadi DP itu bisa dianu dengan ditambah kita punya uang. Jadi bisalah kita beli yang sekian anu gitu. sekalian gitu ya. Sekalian. Karena kan memang kan kalau membeli dalam jumlah yang cukup besar itu kan harganya beda Iya, ya. beda, Dan itu bisa beda. menekan cost of produksinya. Iya, seperti itu. Jadi anakku yang memberikan jalan untuk gimana supaya modal ini cukup untuk kulaan sing dalam jumlah besar. Oh ngene Mang, ngene. Oh. Tapi baru tertarik untuk ngurusin manajemen ya, belum tertarik untuk produksinya ya. Belum dia. Sudah masih- mulai diarah-arahin nggak? Atau Hanya ada rejection teman-teman dari itu. anak-anak ini? karena dia Yang cewek yang nomor 2 ya? Nomor 2. Kedua. Cowok, cewek, cowok. Oh, berarti Iya, yang satu. cewek yang peluangnya paling gede. Nah, gimana Iya. responnya anak cewek yang tengah-tengah ini? Iya, dia kalau diminta membantu karena dia kerja Mas. Jadi memang dia udah rodok kerja. repot pulang malam gitu. Kadang aduh mah capek mah, entar aja besok aja kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang kalau ngisi apa gitu sesuatu yang aku nggak bisa, Dek iki piye nge? Dia yang bantu gitu. Tapi sejauh ini masih dalam batas itu Mas. Belum untuk bisnisnya itu dia belum gitu loh. Cuma membantu mamanya sing kerepotan karena gaptek. Ya. Seperti itu. Iya, iya. Kalau iya. lebaran nih, pilih kue kering apa yang jualnya gini? Kue kering. Wih. Kue kering. Yang pasti lebih laku kue kering lah. Sama kayak ini Mas kalau buko. Buko. Nah, nek buko Takjil, itu, takjil. takjil. Tuh aku juga kadang-kadang bikin gorengan, bikin risol, Iya. itu aku bikin sendiri juga kroket gitu, tak PO gitu. Luar biasa ya. Seperti itu. Dia Hampir- pakai ono ae, mampu Mas. membaca peluang aja. Iya, iya, iya. Kalau iya. jahit. Harus Mas, UMKM itu kudu pinter. Ya, nek gak oleh cuan. Nuh, ngajari Pak Aldi padahal. Enggak. Iya. Iya. Dari hobi jadi bisnis ya. Nah, itu Ternyata memang itu bukan Iya. sesuatu yang tidak mungkin Iya, ya. iya. Justru malah lebih Menguntungkan. lebih menguntungkan dan lebih cepat sukses karena Iya. memang melakukan sesuatu dari hobi itu kan Dari hati. Dengan hati, dengan Seneng. hati karena kesenenganku. Gak ada paksaan. Nggak ada Nggak ada paksaan. paksaan. Dan gak kulak Mas. Yo, nek kowe Mbak Angel kan kulak resep, yo kan? Oh, iya, Aku gak iya, kulak iya. karena Iya. aku suka, aku menjalani itu suka. Kayak
aku nyanyi ku ya seneng, masa gak dibayar lah aku nggak nyanyi munggah panggung masa seperti itu paribasannya ya. Adi manajeri dah. Aku aja dibayar. Oh, cok. Cenani anak sing wedok. Wis ana manajere kok. Kalau manajernya ya. Ya. Seperti Oke, baik. Silakan sahabat Merkuri kalau mau nanya-nanya boleh kita tungguin di 0315620096 atau juga melalui bahasa boleh ya di 0817300096 dan kita break dulu untuk ke iklan, nanti kita lanjutkan kembali. Kenyang. Ayo Mas Freddy, setelah kenyang Sudah sekarang kenyang. nanya-nanya dong gantian. Ayo apa nanya apa Ini yuk. kan tak lihat ada yang samiler. Nah, Ini samiler ini bikin sendiri atau gimana? Samiler ini dagangannya temanku Mas. Oh. Jadi repacking. Makanya tak lihat samiler itu lah nggak ini angel tuh. Sebenarnya enggak. Aku sama suamiku disuruh nyoba bikin sendiri. Bisa, cuman aku aduh riwah aku ngene mau produk wis akeh kongkon gawe samiler enggak. Oh, ngene. lebih karena bisa. ya lebih karena memang enggak mau ini ya. Oke. Ini- Sudah nanya ini toh lo ya, jangan buka-buka lo ya. Enggak. Buka maksudnya lagi. Kita kan lihat di sini kan banyak. Menyenangkan gitu loh, Pak. Menyenangkan. Kayak supermarket Mas, ono sambal pecel, Iya. ono bumbu, ono krepek. Jadi pengen toh. Iya. Di kisaran harga berapa produk-produknya Mbak Avi ini? Kalau samiler ini kita mulai 10.000, aku jual 10.000. Ya. Ya. Terus kalau Ini. itu Worth it ya. Itu 10.000. 8.000 lah, 8.000. Oh, 8.000 yang aja. dimakan Freddy tadi itu? Ya, enggak usah Oke. mahal-mahal. Terus kalau Kalau buko yang- pandannya itu 20. Yang hijau itu. Permen ini. Kue kering. Kue kering. Kue tuh kering kok permen yang apa sih, Fred? Kue Iki lho, kayak permennya sing Adila ngombe jamu Nah, gitu. Fred itu- cocok itu. Itu inovasi juga Mas. Itu semprit sebenarnya. Semprit tapi aku kasih green tea. Oh. Nah, terus dikasih kelapa parut kering. Oh iya, Nah, iya nuti semprit. Itu aslinya semprit. Aku itu anakku perempuan tuh yang punya ide. Oh, iya, Jadi iya. daripada semprit biasa ngono iku ayo mah kasih green tea, kasih ini. Jadi inovasi itu. Sampeyan kalau mangan kita tengah dalan. Kenapa? Pikir ditilang. Soalnya. Kalau semprit. Oh iya, Kena semprit. semprit ya. Heeh. Iya, iya, Semprit itu iya, kan iya. kue jadul ya, kue lama, kue maksudnya kue kuno gitu loh, seperti itu. Oke. Sambil Mas Freddy mengamati produk-produknya, ini ada Ibu Vina. Ada yang masuk. Ya, ada Ibu Vina melalui teman-teman di Posko Ya. nanyakan apa tipsnya Mbak Avi biar open PO-nya bisa rame orderan. Nah, ini. Berdoa pasti yang pertama. Ya, atau serahkan kepada anaknya nomor 2. Iya, langsung jawab nih. Ya, Langsung jawab. langsung dijawab monggo silakan. Silakan. Kalau apa tipsnya open PO supaya apa tadi Mas? Rame. Rame. Terus Rame. rame. Supaya rame orderan. Ya kita harus intens posting ya. Nah, seperti itu intens post. Sekarang udah pinter dong. Iya. Agak-agak ya. Masih ya. agak. Oh, pintar Mas Reddy, masih agak. Belum 100% gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, iya, itu iya. jadi ya intens posting terus kita juga maksudnya membina hubungan baik dengan teman-teman itu penting karena itu adalah lahan kita untuk berpromosi ya, Ya. untuk itu yang tipsnya seperti itu. Oke, dan apa namanya? Jangan dibayangkan ya. Ini kan yang perlu dijadikan pembelajaran tuh, jangan dibayangkan bahwa apa yang kita posting itu langsung laku Iya, enggak. iya. Nah, gimana Betul. bisa cerita. Iya pernah sih aku mau nyebut kecewa itu kok nggak boleh ya semuanya kecewa. Cuman memang itu adalah kata-kata kecewa yang karena aku posting kok Nggak ada yang nggak ono. respon. Aku posting Nggak ada lagi yang kok ono. respon. Bisa beberapa hari. Kadang-kadang aku ya Allah males aku ngene iki ya opo ya gitu. Itu pernah. Dan pernah. itu dialami juga kan Dialami. oleh seorang Mbak Avi gitu kan. Iya, Dialami. iya, iya, Tapi iya. aku nggak ya itu tadi. Aku memang orangnya pantang menyerah Mas. Hmm. Jadi situasi apapun aku berusaha untuk bisa bisa tegar gitu loh. Apapun aku kondisinya walaupun kayak gitu-gitu. Memang seperti pandemi itu sempat membuat aku yang down, Ya. shock, tapi aku tetap berusaha untuk bangkit, nggak boleh terpuruk dengan semuanya itu. Tapi kalau sejauh ini Mbak Avi sudah pernah kok Mbak ya. Tadi kan bilangnya nenek. Mbak aja Mbak, dong. Mbak ya. Oh, jadi Biar awet ganti muda, nenek ta. biar energinya tetap Iya. ini Fred, Iya. Mbak Masuk Avi nenek aja. Avi ya, pantes lah. Iya. Nah, Mbak Avi ini kan selalu di kedai sama open PO ya. Pernah nggak ikut seperti event besar gitu? Basar-basar. Event besar enggak ya, tapi basar-basar aku pernah diundang Pemkot itu ya, pernah juga di
apa alun-alun, di Tunjungan Romansa itu pernah juga. Terus basar-basar di apa? Kalau event besar enggak sih, pokoknya. Tapi karena aku ini orangnya enggak suka riweh ya Mas. Terus terang kalau cara pemasaranku tidak dengan basar. Aku enggak tidak terlalu tertarik dengan basar. Nah, ini unik ya. Ini menarik, bukan unik, menarik ya. Karena kan ada orang yang keberuntungannya itu menurut mereka itu kalau ikut basar itu jualannya pasti oke gitu. Oke, orang kan lain-lain ya Mas. Betul, bagaimana betul. Dia berupaya untuk nganukan produknya. Tapi kalau aku sejauh ini wis tak rasakno, aku udah ikut basar gini. Tapi menurut aku kan nggak suka riweh orangnya, wis praktis yang gampang. Wong PO bisa, kenapa harus ikut basar? Aku nggak nganut temanku yang basar enggak ya. Iya, paham. Beda-beda betul. Temanku ada yang ratu basar banget kan ya. Itu Mbak Tit, Mbak ini gitu banyak banget itu. Mbak Tit itu siapa? Kenal tadi. Nggak apa-apa ya disebut ya. Nggak apa-apa. Mbak Nanjar, Mbak Tutut, Mbak apa itu kan semuanya teman-teman kelasku. Mbak Vinol. Oh itu. Ya, Itu kebab, ya kan. Tuh, enggak apa-apa sih, mereka memang anunya ke sana, tapi untuk saya pribadi saya kurang tertarik ke basar gitu. Karena pertama memang capek ya. Itu udah kelihatan mata banget kita capek. Capeknya tuh yang jaga, terus kita harus nurun-nurunin. Aku 2 minggu di ini Mas, Tunjungan Romansa. Romansa itu udah aku rasain banget. 2 minggu full dari jam sekian nggak boleh. Tiap hari ya? Tiap hari itu. Suamiku Capeknya sampai iya aduh capek emang gitu. Iya, itu iya. yang utama memang capeknya itu benar. Dirasakan. Karena memang capek atau memang cari market baru? Cari market baru maksudnya gimana? Kan kalau lebih suka yang sudah ada digarap meskipun dengan cara sederhana. Padahal kalau yang buka pasar kemudian itu saya kan membuka market baru sama capeknya lebih milih mana? Aku kalau market baru itu nggak pernah khawatir ya Mas. Aku semuanya itu aku jalani mengalir aja, dan aku punya Tuhan gitu ya, punya Allah yang selalu memberikan aku ini ya jalan gitu. Jadi rezeki itu tidak tertukar. Jadi walaupun aku nggak ribet dengan ayo kono basar nang kene ini enggak gitu. Jadi mau market baru kalau misalnya temennya lagi itu kan bisa. Dia seperti itu berkembang. Teman aku punya temennya punya saudara nih. Itu seperti jahit ya gitu Mas. Jadi aku punya teman satu jahit. Mamain jahit no, koncone mamain jahit no. Kayak gitu. Iya. Seperti Jadi belajar dari Mbak Afi kali ini kita diperkaya Mas Freddy. Artinya karena memang karakter beliau nggak mau riweh ya, nggak mau ribet, dan memang kan kalau basar tuh kan harus toto nanti datang jam ini dan terbatas waktunya kayak gitu-gitu ya. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Menjadi pertimbangan saya tersendiri gitu loh. Barnoto merudan. Nah, paling benci kok ya dia ini. Untung aku gak tahu nanggone outdoor Mas basar. Nah itu yang beliau kemudian ngerasa bukan nggak suka sih, yang nggak cocok ya pemasaran dengan pola-pola basar. Padahal di dalam bayangan saya kan dia kan orang seni, suka nyanyi, ketemu orang seneng. Seneng Mas, aku ketemu orang seneng memang seneng. itu. Tapi bukan di momen-momen yang itu. Aku seneng. Aku di Mirota itu kenal pejabat-pejabat itu di Mirota Mas, waktu jadi desainer di situ. Dengan pemilik Jawa Pos, Bank Niaga segala macam. Oh, berarti tahu yang tadi itu jawabannya itu tadi. Oh iya. Keperucut aku Mas. Artinya belajar dari belajar dari Mbak Afi, jangan pernah khawatir kalau produk Anda itu memang lebih mudah dijualnya di basar ya, itu rezeki Anda di sana. Iya, betul. Kalau tidak ya tekuni saja seperti yang Mbak Afi lakukan. Open BO. Iya, jadi nggak usah ngoyo gitu loh Mas. Tapi tetap berusaha. Aku nggak yang ambisi banget untuk memasarkan produkku, enggak. Aku tapi tetap alon-alon tapi kelakon kan loh Mas. Nah seperti itu. Jadi nggak yang ini. Tapi it's okay untuk teman-teman. Aku bukan ini ya. Tapi memang mereka punya sendiri-sendiri gitu loh. Untuk cara memasarkan produknya itu dengan cara masing-masing gitu ya. Oke. Kemudian ini ada Ibu Wati. Terima kasih ya Ibu Wati sudah bergabung di Rumah UMKM. Apa yang harus diperhatikan atau syarat khusus kalau produknya seperti punya Mbak Afi Samiler yang repacking? Apa yang harus diperhatikan?
mungkin kemasannya atau apanya gitu kali ya maksudnya ini ya. Kan kadang-kadang kalau kita repacking itu kan supaya kadang nggak acep. Ada yang barangnya. Nah kadang kita kan sudah beli ternyata keterima di customer rasanya beda. Oh, misalnya kalau yang keripik-keripik itu rada melempem kayak gitu-gitu. Kan itu yang ya, kalau saya sih cuma bantu ngarahnya. Mengarahkan ini pertanyaan dari Bu Wati. Kira-kira kayak begitu ya Mas Fred ya? Iya. Gini, kalau untuk repacking ini kok alhamdulillah saya selama ini tidak ada masalah seperti itu karena ini itu cepat habis, tidak sampai 1 minggu, jadi nggak sempat melempem atau nggak sempat Mas gitu loh. Alhamdulillah ya sampai saat ini seperti itu. Dan saya memang baru goreng langsung kirim gitu. Oh mentah ini berarti? Mentah. Saya dapat mentah Mas. Aku langsung goreng. Goreng sendiri. Tak goreng dewe Mas. Goreng goreng tol. Iya, kan aku nitipkan di beberapa tempat gitu ya. Ada yang di kafe, ada yang di gitu. Tapi belum sampai 1 minggu kadang sudah open order lagi ke aku gini. Jadi begitu aku sudah sedia banyak gitu Mas di rumah. Jadi yang mentah. Jadi begitu sana butuh ini aku langsung tak goreng, hari itu juga tak kirim. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah nggak sempet melempem, nggak sempet ini sih gitu. Tak cari Paldi. Tadi kan beli goreng kirim, khawatir kompor katu. Kompor sing goreng pinter ya. Goreng. Tapi kompor katu. Goreng mek nyanyi gue enak, Fred. Paling enak sampai lali nek goreng kecipratan lengo iki. Gusti Pak. Debus. Iya. Ayo Mas Fred apa mau nanya apa lagi dari Mbak Afi? Nah, ini dari beberapa ini ya. Ini ada yang singkong, ada yang ini. Ini kalau secara market kan kita lihat ada yang kesukaannya marketnya orang tua, ada yang kesukaannya marketnya muda. Nah produknya nanti lebih ke arah mana? Semuanya bisa. Jadi ke segmen semua. Kayak salad itu anak-anak SD, anak-anak kan suka dia salad. Untuk yang sepuh-sepuh yang itu singkong Thailand tuh. Itu kan kadang-kadang itu yang kalau empuk kan singkongnya tuh empuk gitu. Terus buku pandan ini dessert yang ringan juga. Jadi untuk siapa aja bisa. Iki sing gak duwe untu samiler ki ya iso Mas. Kan empuk banget itu. Makanya keripik. Pak pilih samiler. Itu orang yang enggak punya untu dimut langsung deh hilang prul ngono. Bukan berarti aku tidak bisa. Maaf loh Mas. bukan. Aku nggak bilang gitu Pak Aldi. Kan kamu yang bilang. Enggak mengarahkan segmennya. Iya, betul. Cuman kan karena Jawa aja kalau enggak singkong tak sikat juga. Operta. Kantinggon. Jadi ini memang targetnya untuk semua umur ya. Umur ya semua bisa. Kalangan bisa Iya. gitu. Ini kayak bumbu pecel sambal hijau juga bikin sendiri. Iya, semua aku bikin sendiri Mas. Iya. Termasuk sambal-sambal ini ya? Iya, sambal-sambal itu. Ada berapa varian kalau sambal-sambal ini? Ada sambal teri, sambal bawang, sambal lombok hijau teri, sama klotok teri. Tapi yang sambal teri tangga ini nggak ada. Oh, teri tangga? Di teri tangga nih. Di teri tangga. Di teri tangga nih. Bingung aku Mas. Kalau sambal ini harganya berapa Mbak? Ini aku jual 18.000. 18.000. Oh, keren, murah sambal teri. Sambal teri. Ya teri tangganya. Nah, teri tangganya ya. Ngenteni di teri tangga nih. Itu lebih murah lagi. Ya, ada sambal bawang. Yang best seller bawang Mas, sambal bawang saya. Oh ini sambal lombok. Oh bukan ini hijau teri ini. Ya kebetulan stoknya habis. Yang ada cuman ini baru 2 itu belum masak lagi aku. Dari sekian ini yang kayak pernah masuk ke kayak galeri atau toko-toko yang sudah ada? Sambal sudah, bumbu pecel Dimana? sudah, salad juga. Kalau salad tuh di SKG. Ya, terus kalau untuk sambal sama ini aku titipkan ke toko-toko temanku yang punya oleh-oleh. Gitu. Ini juga saya berusaha sudah masuk ke 9 toko di Batu, toko oleh-oleh di Batu. Sudah lolos kurasi. Iya, alhamdulillah. Sambal sama kue kering. Oh, iya. Sudah lolos kurasi, insya Allah nanti segera ini masih. Kalau produk-produknya Kedeki nanti bertahan berapa lama Mbak? Itu bisa 3 bulan Mas. 3 bulan di dalam suhu kondisi ruangan masih, ya?
kondisi tertutup ya. Tertutup ya. Kalau udah sudah dibuka, terbuka harus masuk itu kulkas. Masuk kulkas tuh bisa 2 bulan bisa sebulan. Enggak lah, kalau terbuka paling 2 hari. Ada nasi kan. Sampai ini karena paling habis. seminggu entek Mas, nggak sampai. Iya, gitu loh, iya. nggak sampai 2 hari entek wisan gitu. Sego anget Sambal lho, iya. enak. Sego anget sampai tempe mbek kerupuk wis iku. Budal. Panganane wong Jawa ngono Iya, iku. Pak Kadir ya buka. Seperti itu. Berarti makan terus. Tidak ya mangan iki repot. Terlihat dari ya Mas ya. Doyan makan ini. Makan. Ayo Pak Kadir ya buka. Iya. Mangan ae. Kalau nama kedai Kinanti sendiri terinspirasi dari apa, Mbak gini. Afi? Saya awal buka itu kan jahit ya Mas. Jahit itu dengan label Apa namanya tadi itu yang Sanggar Kinanti. Sanggar Kinanti. Itu untuk jahit. Oh, jahit. Kemudian untuk Kinanti Craft itu untuk aku juga bisa jahit taplak meja, sarung bantal, souvenir, segala macam tuh aku bisa. Pokoknya yang berbau jahit aku bisa. Dan itu juga untuk souvenir manten aku juga pernah gitu. Teman-teman aku yang waktu itu nikah. Meskipun gitu, sekarang udah enggak ya. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba Pengen dengerin ini order. terus ngasih order gitu. tak tandangi Mas. Oh, keren. Tak Keren. tandangi cuan. Yang penting cuan, keren. Ya, Terus. seperti itu. Jadi saya sampai saat ini punya 3 label. Sanggar Kinanti, Kinanti Craft dan Kedai Kinanti. Untuk Sanggar Kinanti itu yang untuk jahitku, yang Kinanti Craft itu untuk yang Tadi kayak art ya, yang untuk craft ya. Ada itu segala macam apa tadi taplak meja, sarung bantal itu aku Iya. bikin. Terus kalau Kedai Kinanti untuk kuliner. Kuliner. Seperti itu. Mbak Afi kan bisanya jahit. Kalau ke Pak Ardi nggak bisa. Saya mau buka jahitan. Buka jahitan. Aku ngelamar itu pegawai Mas. Loh, kalau Kinantinya dari Oh ya ya. Nah. Kinantinya itu bapak aku yang kasih nama gitu ya. Oh. Kinanti itu simbol wanita Jawa ya Mas ya. Kinanti itu kan nama Jawa, Iya. tembang Jawa, istilahnya Iya, dari iya, tembang Jawa Jawa, banget, yang iya. artinya juga dinanti. Kata bapak itu dinanti. Kinanti itu artinya dinanti. Dan ada tembang Kinanti yang isinya tuh kebaikan, tembang-tembang yang api-api lah itu Iya. tembang. Karena bapakku orang seni ya. Jadi aku tanya juga, "Oh, Pak Kinanti itu?" Bahkan saat aku hamil pertama, nama Kinanti itu aku sematkan di nanti anak wedok tak kayak Kinanti. Tiba-tiba sing metu lanang, Mas. Jadi nggak kepake itu nama Kinanti itu karena aku suka banget dan itu simbol wanita Jawa. Anak kedua Enggak, namanya nggak Kinanti. Udah lupa sama Kinanti. Iya, dirubah nggak Kinanti, gitu. Jadi pemberian almarhum bapak gitu. Oh iya, makanya berkah kasih orang tuanya. Amin. Iya, bapak sebelum jadi memang yang pertama Sanggar Kinanti itu di Sempat kayak bikin ngajar bikin art gitu. aku. Sanggar kan ibaratnya mengajarkan orang-orang. Pernah ada 1-2 yang les menjahit, les menjahit ke aku. Tapi aku bilang, aku nggak ngeluarin ijazah, aku gitu kan. Aku dewe ijazah kan ya sik golek ya gitu kan. Aku selain aku bisa jahit, aku juga kursus di mana-mana kan. Aku sudah keluar sertifikat juga. Cuman aku nggak ngeluarin ijazah. Kalau kamu mau kursus ke aku boleh. Ada beberapa anak teman aku yang kursus. Bahkan ya nyun sewu asisten rumah tangga teman aku sekarang bisa jadi penjahit. Keren. Karena dia dulu les di aku gitu. Oh. Dia sekarang buka jahitan ya karena sudah nggak ikut Ya itu, bukan jahitan. buka jahitan sendiri gitu dia. Ya Ini bukan alhamdulillah. jahitan pen-penan kalau ini, Fred. Ayo buka jahitan. Bukan, gak dijahit ini, di pen. Pen. Kalau buka jahitan itu pembantunya tadi itu loh. Buka jahitan. Kalau Iya. Mbak Afi ini penjahit, kalau Mas Freddy apa? Penjahat. Oh, jahat gitu. Enggak ya Mas ya. Enggak lah. Enggak. Oh, Ya, baik ya, hati ya, kok. Kedai Kinanti. Iya. Oke. Mbak Afi, dari sekian panjang perjalanan gitu ya sampai hari ini kan Tuhan Allah itu sudah memberikan beberapa banyak kemewahan dalam tanda petik untuk Kedai Kinanti. Apa yang masih ingin dicapai gitu ya di sisa umur sebagai mbah sekarang ini? Iya. Karena kan Wih, Mbah rek. karena kan Uti. apa namanya, nanti kalau misalnya cucunya udah mulai besar, nggak ada alasan untuk tidak ngomong cucu ya. Iya. Loh, sekarang aku udah ngomong cucu Sudah ngomong Mas. cucu, tapi Iya. masih bisa bagi waktu ya. Iya, insya Allah. Masih bisa ya? Iya. Wah, Gitu. keren. Ngomong cucu aku. Oke, berarti kalau gitu boleh saya nanya apa yang masih ingin Dicapai. dicapai begitu ya? Ya.
sebagai sebuah hasil pencapaian yang lebih dari sekarang? Apa Mbak? Ya itu tadi, aku kembali kepingin mempunyai kedai kepingin aku anukan lagi karena produkku banyak. Ronde Angsle itu menjadi andalanku. Kan meskipun sekarang udah jarang ya, kecuali kalau ada acara-acara tertentu aja ya. Makanya justru minim kompetitor, aku ingin mengangkat Ronde Angsle sebenarnya. Betul, itu gitu menarik, kan ya. Betul. Minim kompetitor. Nah, aku pengen punya kedai lagi atau kafe atau apa ya, tapi insya Allah saya juga sambil berdoa ya, semoga Allah mengijabah gitu ya. Amin. Nanti Mas Freddy tak undang kalau aku punya kedai ya. Nah itu Ronde Angsle itu nanti jadi menu andalanku. Luar biasa. Kayaknya yang tak undang jenengan. Apa? Tak undang nanti. Udah kemana? Mau Merita? Enggak. Gitu loh. Oh viaduk. Udah disebut. Oh iya, buka aja di viaduk. Kenapa enggak? Iya. Cuma kan repot kalau di viaduk. Kalau itu kan harus ready to eat ya. Nah kalau di viaduk itu kan susah, mau frozen gimana gitu kan, harus di frozen, itu nggak bisa kalau tiap hari. Kalau Angsle dan Ronde itu ready to eat harus fresh. Yang susah untuk di frozen. Nggak bisa gitu. Jadi makanya aku punya kedai itu aku dari buka jam berapa ya? 10 sampai jam 10 malam. Itu aku standby di rumah Mas gitu. Sama adikku itu. Jadi kalau aku sudah sedia di panci banyak tuh. Begitu ada yang kan tak panasi, harus anget toh Mas. Kalau nggak anget kan nggak enak. Nah betul, itu loh. Betul. Nah, jadi yang susahnya makanya aku mau ngangkat Ronde Angsle untuk momen basar. Makanya kata teman-teman, iso laris sih ini. Enggak ngoyo aku, riwah, aku bingung, aku ribut wis. Ya seperti itu. Betul. Ya, karena pating teleni itu. Ini kan kalau misalnya bayangkan kalau di pasar itu kan kadang pembeli datang itu mak beduduk gitu ya. Banyak bareng gitu. Gitu. Jadi itu sudah antisipasi, aku bayangin Ronde Angsle terlalu ribet, kecuali aku memang punya tempat gitu tadi. Kalau aku punya kedai sendiri, punya nah itu beda karena aku kan nungguin tuh di situ. Kalau dapat rezeki mau buka kedai di rumah atau di tempat lain? Tempat lain dong. Kenapa? Ya yang strategis gitu. Kalau di rumah kan orang menjangkaunya kan terbatas gitu. Parkirnya apalagi terbatas. Ya gitu. Betul, di tempat yang memang orang itu bisa lihat, wah iki kedai iki nanti gitu. Berarti bisa ke Citandu ya begini. Wah, dongakno ya Mas. Pakai kadir. Seperti itu ya. Oke. Tapi kita berdoa. Mudah-mudahan diijabah ya Mbak Afi. Amin. Nanti kalau punya kedai kita orang pertama yang akan diundang. Kita akan bikin podcast di sana. Oke. Nah, sekarang ini kan kita ada di Talk Show Rumah UMKM. Yang nonton dan dengerin kita itu juga boleh jadi sahabat-sahabat UMKM yang baru pertama kali memulai ingin merintis bisnisnya. Apa namanya closing statement sebagai penyemangat dari Mbak Afi untuk sahabat-sahabat UMKM kita. Monggo. Saya mempunyai kata kunci ya untuk menyemangati diri saya sendiri, yaitu 3B Mas. 3B yaitu yang nomor satu itu berusaha ya. Berusaha. Nomor 1 bergerak. Kedua berusaha. Ketiga berjuang. Nah seperti itu. Jadi bergerak itu dalam arti kata kita itu kalau kepingin maju, ojo nang omah ae, carilah ilmu kamu. Contohnya kayak nang Bartu. Ya, ke Bartu itu termasuk kita bergerak kan. Kalau di rumah misalnya ada pelatihan apa, masuk aja gitu untuk menambah wawasan. Ada cooking class gitu kita masuk gitu. Itu bergerak ya. Kemudian yang berusaha kita tetap berusaha. Setelah kita dapat ilmu, kita berusaha. Kita trial dengan ilmu-ilmu tadi untuk mungkin isu 3 dodolan, mungkin isu apa kayak gitu. Kemudian berjuang tuh ya yang sudah kamu dapat 2 ini perjuangkan gitu loh. Perjuangkan untuk kamu di titik mana kamu kepingin sudah nih, aku udah puas di sini seperti itu. Jadi perjuangkan apa yang kamu inginkan dari 2 statement yang sudah saya itu tadi. Oke. 3B. Bergerak, berusaha, berjuang. Ya. Kayak lagunya Bang Roma Irama. Bergerak, berjuang. Nyanyi maneh. Oke. Baik. Terima kasih banyak ya Mbak Karvi Tana. Iya. Atau nama susah ya namanya ya. Iya. Atau nama panggungnya Mbak Afi. Iya. Kalau saya dengar Afi itu kayak yang itu ya.
yang dieliminasi buat tas itu. Akademi Fantasi Indonesia ya. Fantasi Indonesia. Oke. Iya. Mbak Afi terima kasih banyak. Sukses selalu Iya. untuk kedai Kinanti. Iya. Salam untuk suami dan anak-anak, Iya. sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih Semoga juga bisa Mas berjalan. Freddy dan Mas Aldi. Aldi Iya. kesempatannya untuk tampil di sini untuk Iya. teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir Mbak Alfi Iya. ada di tengah-tengah kita. Kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Oke. Iya. Dan Mas Freddy kita akhiri sampai di sini ya. Iya nggak. Dirimu yang pamit coba. Oke, kita ketemu lagi sahabat UMKM di Rabu minggu depan di acara Talkshow Rumah UMKM. Sampai jumpa. Sampai jumpa.